angin, hujan karena ada orang hajatan, dan lain-lain. Ini nggak boleh berkata begitu. Monggo kita lihat hadisnya. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah fi ithri sama'in kana minal lailah falaman sarafa aqbala 'alan nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun wa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawkabi wa amma man qala mumtirna binau'in kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Muttafaqun alaih. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu yang berkata, kami sholat subuh bersama-sama Rasulullah di Hudaybiyah dalam keadaan basah karena malamnya hujan. Jadi ceritanya Zaid bin Khalid al-Juhani bareng-bareng dengan Rasulullah sholat subuh di Hudaybiyah dan masjidnya, tempatnya itu basah karena malamnya hujan. Ketika selesai sholat, Rasulullah memandang para sahabatnya, kemudian Rasulullah bertanya, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian tentang apa yang difirmankan Tuhan kalian, kata Allah? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Gara-gara hujan tadi. Fa amma man qala mumtirna bi fadlillah wa rahmatihi fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kawkabi. Wa amma man qala mutirna bi nawin kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkabi. Adapun orang yang mengatakan kami dihujani karena rahmat Allah, karena karunia Allah, maka itulah yang beriman kepadaku. Jadi yang meyakini hujan itu karunia Allah, rahmat Allah, berarti dia orang yang beriman. Tetapi kemudian wa kafirun bil kawkabi, dan kafir kepada bintang-bintang. Artinya berimannya kepada Allah dan tidak berimannya kepada bintang-bintang. Tetapi wa amma man qala mutirna binau'in kada, orang yang mengatakan kami dihujani karena pengaruh bintang ini, karena pengaruh bintang itu, fadzalika kafirun bi, maka dia adalah orang yang kafir kepadaku, wa mu'min bil kawkabi, dan iman dengan bintang. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kelihatannya sepele ya. Nah, kelihatannya sepele orang yang mengatakan
hujan itu karena A, karena B, karena bintang A, bintang B, maka kafir, ingkar terhadap Allah. Itu berarti sebaliknya, yang bisa apa tuh bahasa nolak hujan. Nah, nolak hujan. Hujan nggak bisa ditolak. Kalau bahasa pawang itu, pawang yang beriman ya, saya nggak nolak hujan, tapi saya memindahkan hujan, memindahkan ke sono, memindahkan ke sono. Saya nggak nolak, kalau namanya hujan nggak bisa ditolak. Gitu. Itu jawaban mereka, orang yang masih punya iman, ya kan, punya iman. Para jemaah sekalian, syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Ada syirik yang secara terang-terangan, ada syirik yang secara sembunyi-sembunyi. Sama kayak kita berobat, ya kan? Siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter A, dokter B, dokter C. Itu syirik khafi. Syirik khafi. Syirik jalinya kalau kita nyembah kepada selain Allah, semua orang tahu. Kami diberi hujan karena bintang A, bintang B. Kami tidak diberi hujan karena bintang A, bintang B sama. Makanya ya udah berserah diri kepada Allah. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Saya dagangannya sepi gara-gara si fulan dagang, bagaimana? Sama nggak? Saya dagangannya sepi gara-gara si fulan dagang, jadi sepi, bagaimana? Yang ngasih rezeki siapa? Rezeki itu karunia Allah. Makanya ini jadi rem buat kita, jadi pelajaran buat kita, harus senantiasa bergantungnya kepada Allah. Artinya kepada Allah. Ikhlas dan ridha atas keputusan Allah. Kalau urusan kemudian kita minta doa kepada orang-orang yang ahlinya, ya nggak masalah. Jangan sampai kita meyakini yang bisa merubah ini adalah A, atau si A, atau si B, atau si C. Begitu, Pak. Sebab kalau kita punya keyakinan begitu, hidup kita selalu nggak pernah ridho, selalu nyari kambing hitam, selalu nyari orang yang dipersalahkan. Udah kalau diserahkan pada Allah ya mungkin belum miliknya, ya kan? Ya udah, tenang, berserah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Memang untuk meyakini hal ini perlu latihan yang kuat, ya kan? Nggak bisa langsung, nggak bisa. Perlu latihan secara terus menerus, lama-lama ya. Insya Allah mudah-mudahan mampu dan bisa. Dan bisa. Kayak orang yang sering mengatakan Bismillah, Insya Allah bisa. Bismillah, Insya Allah bisa. Bismillah, Insya Allah bisa. Membawa Allah terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita cita-citakan. Karena membawa Allah, ya Insya Allah. Keyakinan itu perlu kita latih. Perlu kita latih. Untuk tidak pernah menyalahkan kepada siapapun, ya kan? Tidak pernah mencari kambing hitam kepada siapapun, kecuali mengatakan semua itu adalah skenario Allah. Semua itu adalah takdir dari Allah. Begitu, Pak. Ya kan? Kalau dikembalikannya kepada diri kita sendiri, insya Allah timbulnya kita akan memperbaiki diri. Di depan rumah saya, ketemu Soleh itu ada tukang nasi goreng. Baru ya. Di sana ada yang lama. Dulu ini rame banget. Begitu ini ada yang baru, terbagi. Dia tutup gitu kan. Nah, itu sebenarnya salah tuh.
ngambil langkah tutup itu salah, ya kan? Akhirnya nanti perspektif dia gara-gara si fulan, padahal kan tidak. Coba kalau kita perbaikin, apa tuh? Ya kira-kira apa tuh kekurangan-kekurangannya? Kita belajar, ya kan? Kita belajar kenapa bisa seperti ini terus. Jadi kita diminta untuk menyikapi sesuatu itu jadi pelajaran. Di samping kita ikhlas dan ridha mengambil keputusan juga jadi pelajaran. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Cari, ya kan? Jadi belajar buat kita. Kalau sebelah sini itu Pak, sampean beli sebungkus saja isinya bisa 2 bungkus, 3 bungkus. Ramai. Kalau di sini sedikit tapi enak gitu. Coba kira-kira dapatnya banyak tapi enak, ramai kayak kira-kira. Teorinya begitu, teorinya. Artinya begini, salahkan kepada diri kita, jangan salahkan kepada Allah. Ketika ada kekurangan-kekurangan. Karena bisa jadi itu adalah sebagai bahan evaluasi kita, sebagai bahan belajar kita. Itu seperti itu. Kemudian setelah kita kembalikan pada diri kita, kembalikan pada Allah. Maka akan timbul, karena hati yang pasrah itu adalah hati yang tenang. Hati yang tenang adalah hati yang pasrah. Orang kalau sudah pasrah, ya udahlah ini sudah kehendak Allah, tentang gitu. Tapi kalau kemudian hati kita dimunculkan gara-gara fulan ini, gara-gara fulan ini, gara-gara fulan, yang ada adalah didominasi oleh kedengkian, kebencian. Kalau sudah kedengkian dan kebencian, maka ujung-ujungnya adalah yang membimbing iblis, setan. Kalau udah dibimbing oleh iblis, oleh setan, ya nggak ada bagusnya. Karena setan itu selalu menjerumuskan kepada hal-hal yang sesat. Begitu Pak. Kembalikan pada diri kita. Oh ini memang sudah ketentuannya. Sama kaitannya dengan hujan. Kami diberi hujan karena pengaruh bintang, berarti imannya kepada bintang, bukan kepada Allah. Tapi kalau imannya kepada Allah, bahwa hujan itu karunia Allah. Sama seperti begini, terjadinya gempa kemarin hari Kamis ya. Hari Kamis terjadi gempa di Sukabumi ya, pagi. Sebelumnya di Cianjur. Kemudian erupsi Gunung Semeru ya. Nah, kalau kemudian kita menyalahkan angin, menyalahkan hujan, menyalahkan alam, mari udah kita bahas. Itu berarti tidak percaya dengan kehendak Allah. Karena angin, hujan, semuanya adalah makhluk Allah yang diperintahkan oleh Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita bisa belajar dari itu semua. Belajar dari itu semua. Di samping belajar dari itu semua, sekaligus kita ini menyikapi hal demikian seperti apa? Ya kan, seperti apa? Karena sesuatu itu tergantung bagaimana menyikapinya. Ada bencana. Kayak kemarin di Cianjur itu. Orang bangun rumah sudah berapa bulan, 2 tahun. Habis 2 miliar. Kemudian baru ditempatin 8 bulan, habis semua. Kalau disikapinya bahwa ini dengan sebab karena gempa menyalahkan alam gitu kan. Tidak terima dengan keputusan dan takdir Allah, yang ada marah, kesel, kecewa, ujungnya stres. Kalau udah marah, kesel, kecewa, ujungnya stres, lama-lama bunuh diri. Sama seperti orang yang nyalon RT, gitu kan. Malu misalnya, sama lingkungan, bunuh diri misalnya. Karena nggak menerima atas keputusan Allah. Kan tidak sedikit tuh setiap ada pemilihan kepala daerah,
anggota dewan, ada aja yang bunuh diri karena merasa malu. Ya, karena dia nggak mau menerima keputusan Allah, nggak mau menerima takdir Allah, dia merasa putus asa dan lain-lain. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita. Ternyata yang terjadi kepada diri kita adalah kesalahan kita. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya kita kembali. Walaupun kadang ya, kita sendiri nggak nerima awal-awal, benturan awal. Tapi coba terus belajar. Mudah-mudahan bisa. Ada seorang anggota ya, kemudian dikasih ujian sakit, kalau nggak salah stroke, marah mulut tiap hari, nggak nerima dengan kondisi yang dialami. Kebetulan ponakannya dokter tuh yang Ujung Harapan. Dia cerita, mamang saya marah karena lagi jabatan lagi bagus-bagusnya, badan lagi seger-segernya, fisik lagi kuat-kuatnya, tiba-tiba kena serangan. Nggak terima keputusan Allah. Marah-marah. Mau yang dimarahin siapa? Kira mau marahin siapa kira-kira? Nggak bisa. Keputusan Allah ya udah terima. Banyak sekali lah. Makanya ya kita sedikit-sedikit belajar menerima keputusan Allah. Ini seumuran kita ini kan udah wayahnya. Ya. Udah wayahnya asam urat, kolesterol, ya, pengaturan, mata udah disambung-sambung, ya kan? Ya udah terimalah, mau pergi gimana lagi? Mau marah-marah sama siapa kira-kira? Ini udah terima, gitu. Sama kalau dulu kita kan luar biasa kerja semangat, penghasilan lumayan. Hari ini barangkali nggak kayak dulu lagi. Ya udah terima, Bismillah. Nabi ada yang enak, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi ada yang awalnya nggak enak jadi enak, Nabi Yusuf. Nabi yang dari awal sampai akhir nggak enak, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi apa lagi? Ilyasa, Nabi Isa nggak enak. Nabi Ayub awalnya enak, akhirnya terakhir nggak enak. Ini ada contohnya semua. Ya udah terima aja, tapi semuanya Nabi. Semuanya kekasih Allah gitu kan. Nah, hari ini ya kondisi kita macam-macam, ya kan? Kondisi kita macam-macam. Ya udah terima. Ya Pak ya. Ikhlas dan ridho. Jadi kita nggak marah-marah. Nggak marah-marah. Ada lagi Pak, punya teman keren. Pokoknya keren lah. Dapat istri nggak sesuai ekspektasi. Marah-marah mulu. Jodohin, marah-marah mulu, ya udah terimalah, ya kan, terima. Nah, jadi para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, larangan berkata kami diberi hujan karena pengaruh bintang berarti menomorduakan Allah, tidak menerima keputusan Allah. Memang ini gampang diucapkan, tapi perlu waktu untuk latihan. Bisa menerima keadaan. Mudah-mudahan kita lama-lama mampu dan bisa. Memang ya orang belajar itu ada tahapan-tahapannya, ya Pak ya. Ada tahapan-tahapan. Monggo bab berikutnya. Haram mengatakan wahai orang kafir kepada orang muslim. Waktu zaman Ahok banyak. Dan wahai orang kafir pada orang muslim yang nggak mendukung atau yang mendukung dianggap munafik macam-macam lah, dianggap kafir. Kita lihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ar-rajul yaqihi ya kafir wa qad ba'a biha ahaduhum fa in kana kama qala wa illa raja'as alaihi tafaqun alaihi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seorang muslim mengatakan kepada saudaranya yang sama-sama muslim, ya kafir, hei kafir, maka salah seorang di antara dua orang itu menjadi kafir. Apabila orang yang dikatakan itu memang kafir, tetapi jika orang dikatakan itu tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Na'udzubillah. Hati-hati ucap. Kalau bahasa Jawanya moyo nemplok. Ngerti Pak? Jelekin orang, dia yang jelek. Moyo nemplok. Kafir. Kata hadis ini, salah seorang di antara dua itu menjadi kafir. Kalau dianya muslim berarti yang ngomong yang jadi kafir. Hati ucapan itu lebih dari pedang. Ya Pak, kemarin saya cerita, saya punya teman yang dipanggilnya profesor. Dia dapat beasiswa S2. Beasiswa S2 sekarang ada beasiswa S3 lagi. Ya itulah berkah doa. Makanya yang bagus, alhamdulillah. Kalau ucapannya nggak bagus, ya kan? Coba kalau manggil orang, hei babi, kira-kira jadi babi siapa? Kalau dia bukan babi, berarti dia yang babi. Kan itu kalau melihat hadis ini. Kata hadis ini, kalau orang manggil kafir, maka salah satunya ada yang kafir. Kalau bukan dia, berarti yang ngomong. Sekarang kita ngomong, kunyuk. Berarti salah satunya kunyuk. Yang kunyuk yang ono apa yang ini? Kayak Kiai Haji Agus Salim ya. Ya waktu di ledekin itu kan. Saya sedang ngomong bukan dengan kambing kan begitu. Kembali kepada dirinya. Jadi hakikatnya begini ya. Kalau melihat hadis ini nih Pak. Orang ngatain orang, maka dia akan menjadi apa yang ia katakan. Itu. Coba lihat. Hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhum. Siapa yang mengatakan hai kafir, maka akan jadi kafir salah satunya. Kalau bukan yang dipanggil kafir, berarti yang ngomong kafir. Tinggal dianalogikan. Ya kan? Tinggal dikiaskan. Hei monyet. Harus ada monyet salah satunya. Siapa berarti? Yang ngomong. Makanya monggo digaris bawahi agar kita nggak cepat marah sama orang. Ya, udah amat, biarin aja, ngatain sendiri. Berarti kan begitu. Lu ngatain kafir, berarti ngatain dirinya sendiri. Gitu aja. Jadi biar kita punya ketenangan batin. Monggo hadis yang kedua. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man da'a rajulan bil kufri aw qala Allah wa laysa kadzalik illa haru alaihi muttafaqun alaihi. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memanggil seseorang dengan kalimat kafir atau dengan kalimat musuhnya Allah, padahal orang yang dipanggilnya tidaklah demikian, maka hal itu akan kembali pada orang yang mengucapkan Allahumma amin. Nah, na'udzubillahi min
Ini baru ketemu nih hadis. Bahasa moyok nemplok tuh ini hadis. Ya Pak ya? Ya Allah. Ada orang maki-maki orang. Yes. Maki-maki orang. Biarin aja. Ntar juga ada yang maki-maki lagi. Kebaca. Sama. Kemarin menghadiri sidang Sambo. Ada lagi contoh. Kalau ada orang pacaran atau ada orang yang dimaini laki-laki, wah langsung mencak-mencak bawa pentungan. Dilarang berbuat mesum, berbuat dosa, berbuat di RT, di lingkungan marah-marah. Sampai orang yang malu gitu kan. Kita kalau baik-baik mungkin nggak malu kan? Wah, macam-macam. Dilala anaknya sendiri by accident. Nih Pak, ini dasarnya. Ya Pak. Ya, makanya saya pernah anak buah saya nangkep bocah SMP di kamar mandi berduaan. SMP. Bawa ke kantor, rame. Udah diam, saya tanggung jawab. Ini karena telepon keluarganya, saya suruh jemput, udah bawa. Masya Allah, senang ya bukan main. Menutupi rasa malu. Ya, kalau dibawa ke polisi udah pasti. Apa yang kamu lakukan? Bla 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 tulis. Panggil keluarga. Nanti diajarin bawa. Itu ibaratnya kalau orang punya duit 100 juta lebih baik kasih 100 juta daripada dibawa kantor polisi diarahkan ramai. Ya kan Pak? Nutupi kekurangan orang, nutupi aib orang, maka kita bakal ditutupi. Nah, jangan sampai kita senang diviralin. Pak, saksi perbuatan zina aja, itu laki-lakinya harus 4. Harus 4. Satu orang yang lihat itu belum bisa diterima. Ini begitu melihat diramain sampai yang kena. Karena memang harus ditutupin. Begitu. Filosofinya dalam. Filosofinya dalam. Makanya melihat hal ini, barang siapa memanggil seorang dengan kafir, dengan musuh Allah, padahal yang dipanggilnya tidak demikian, maka itu akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Moyok nemplok itu dasarnya ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Sekarang kita ganti, manggil orang dengan sebutan yang baik. Anak soleh, anak pinter, anak bagus. Kalau kemudian terus-menerus kita ucapkan, kita yakin itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi anak yang soleh dan anak yang bagus. Makanya nyari guru untuk anak kita yang bagus, supaya guru itu ngerti cara manggil anak kita. Kalau guru kan ketemu, coba kalau manggilnya, kepala batu, kan ada guru yang begitu. Doa sama kepala batu, ada. Guru yang begitu ada, guru yang nggak ngerti. Kan bocah kan macam-macam, ada yang bandel, ada yang enggak kan. Dasar kepala batu sih, astagfirullah. Ya hati-hatilah, ya kan, hati-hati. Nah, anak kita biasa dipanggil dengan ucapan-ucapan yang baik, panggilan-panggilan yang baik, ya mudah-mudahan kebaikan itu akan melekat padanya. Jadi ini ya Pak, ini buat mengingatkan kita, buat rem kita, bila perlu di fotokopi tempel di pintu. Biar pengingat kita, sehingga kita akan hati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Karena yang kita ucapkan adalah akan kembali kepada diri kita. Monggo satu hadis berikutnya. Larangan berbuat keji dan berkata kotor. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani
walal fahishi walal badhi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, laisal mu'min, bukan orang beriman. Siapa? Bitta'ani, yang suka mencela. Walalla'ani, yang suka melaknat, mengutuk. Walal fahishi, yang suka berbuat keji. Walal badhi, dan suka berkata kotor. Na'udzubillahi min dzalik. Semua orang punya kekurangan. Semua orang tidak sempurna. Sampean cari deh orang yang keren menurut sampean. Coba cari yang paling keren, paling hebat. Kemudian sampean kerja bareng, maka akan muncul kalimat, oh begini ya. Coba. Pasti akan muncul kalimat, oh begitu ya. Karena orang itu semakin dideketin, akan semakin terlihat kekurangan-kekurangan. Makanya jangan terlalu kepo. Kalau terlalu kepo akibatnya jauh. Saya ngerasain, Pak. Saya kagum dengan seseorang. Tiba-tiba saya duduk dengan seseorang yang kerjanya sama dia. Ngobrolin kurang, aduh, saya jadi, kalau bahasa anak sekarang ilfil gitu ya. Jadi gak respect gara-gara omongan ini. Itu gak bagusnya begitu. Padahal kita gak kepo, dia cerita gitu kan. Wah, memang yang paling enak itu pokoknya gak mau tahu gitu Pak. Ya, paling enak. Saya kagum masih pulang, udah gak usah mau tahu dalam-dalamnya. Dalam-dalamnya khawatir akibatnya kita gak respect. Kalau udah nggak respect, ya artinya berkatanya nggak bagus. Seperti itu. Beda dengan Rasulullah, semakin didekati akan semakin terlihat kesempurnaan. Kalau manusia nggak ada, hanya nggak ada. Makanya ya kita tetap senantiasa husnudzon. Kalau nggak husnudzon itu rusak kita. Benar. Ramen akrab sama siapa? Sampean punya murabi siapa? Sampean punya kiai siapa? Sampean punya guru siapa? Deketin, datengin, ajak jalan, ajak ngobrol, ajak nginep. Keponya banyak, tahunya banyak. Maka khawatir akan semakin mengurangi takdirnya kita. Makanya ya kita husnudzon aja. Kalau ada hal yang kira-kira menurut kita nggak bagus, menurut kita nggak pas, ya husnudzon aja. Husnudzon, begitu. Jangan sampai kita mencela. Ada orang yang mencela kiai. Ya apa yang dia cela ya terjadi pada diri dia sendiri. Alhamdulillah. Apalagi suka mengutuk. Makanya sering saya sampaikan. Banyak anak yang susah gara-gara orang tua. Saya ulang. Banyak anak yang susah gara-gara orang tua. Kenapa? Orang tuanya kalau ngomong nggak pakai rem. Kadang sampai ngutuk anak. Dasar binatang keluar. Apa nggak doain anak jelek? Ketika anak susah, yang susah siapa? Orang tua. Makanya sekesal apapun jangan. Termasuk guru kepada murid, jangan. Guru itu udah sama kayak orang tua. Guru gampang menjelekkan muridnya itu masalah. Itu masalah. Orang tua jelekin anak itu masalah besar. Masalah besar. Gitu ya Pak?
Anabi an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nal fukshu fi syai'in illa sya'nahu wa maka nal khayya'u min syai'in illa zanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan keji itu pasti menjelekkan dirinya sendiri dan semua perbuatan yang diperhitungkan itu pasti akan menghiasi diri sendiri. Ya iya, perbuatan keji itu akan menjelekkan dirinya sendiri, perbuatan baik ya akan menghiasi dirinya sendiri. Sopo sing nandur bakal mundur. Siapa yang berbuat baik ya untuk dirinya sendiri, yang berbuatnya baik ya juga untuk dirinya. Mudah-mudahan ya Allah kita dibimbing senantiasa berbuat baik. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa tahmilna fil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.